Sungguhnya man lam ya'rifis syar, siapa yang tidak mengetahui kejelekan, yaqa'u fi, maka dia akan jatuh di dalam kejelekan tersebut. Wahasilu, dan inti aktsari tilkal ibarat, kebanyakan dari ibarat-ibarat tersebut, yarji'u, kembali, ila anna, bahwasanya kulla, setiap akdin, kepercayaan, au fi'lin, atau pekerjaan, au qaulin, atau perkataan, insyaallah, yadullu, yang menunjukkan, alastihanatin, kepada penghinaan, awistighfafin, atau merendahkan, billah, terhadap Allah, au kutubihi, atau kitab-kitabnya Allah, au rusulihi, atau utusan-utusan Allah, au malaikatihi, atau malaikat Allah, au sya'airihi, atau syiar Allah, au ma'alimi dinihi, atau tanda-tanda agama Allah, au ahkamihi, atau hukum-hukumnya Allah, au wa'dihi, atau janjinya Allah, au wa'idihi, atau ancaman Allah, kufrun, adalah kekufuran, au maksiatun, atau kemaksiatan, falyahdharil insan, maka hati-hatilah manusia, min dzalika, dari hal itu, jahdahu, sekuat mungkin, Nah, pasal naben sampai mana? Wakada yakfuru. Wakada Yakfuru man syatama nabiyyan au malakan. Naam. Baik. Barusan yang kita baca sudah pembahasan terakhir dari perkataan-perkataan yang menyebabkan jatuh di dalam kekafiran, yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Sampai kita masih di pertengahan. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan, yang menyebabkan seseorang menjadi kafir ketika dia mengejek seorang nabi, salah satu nabi, au malakan, atau salah satu malaikat. Nabi dan malaikat, nabinya Allah dan malaikatnya Allah jangan direndahkan, apalagi diejek.
karena mengejek salah satu nabi atau mengejek salah satu malaikatnya Allah menyebabkan jatuh di dalam kekufuran. Hakadha. Jadi tidak boleh ya. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan nabi, berhubungan dengan malaikat-malaikatnya Allah, hati-hati di dalam berpendapat tentang mereka. Karena kalau sampai merendahkan mereka, apalagi sengaja mengatakan sesuatu yang membuat mereka rendah, membuat mereka hina, maka kata-kata tersebut menjatuhkan di dalam kekufuran atau orangnya jadi kafir. Orangnya jadi kafir. Gurau Ustaz, ada gurau. Jangan gurau. Kalau berhubungan dengan nabinya Allah, berhubungan dengan malaikatnya Allah. Hakadha. Jangan. Au qala akunu qawadan in shallaitu, atau berkata meremehkan salah satu dari syiarnya Allah, salat. Atau dia berkata, aku nuqawat, aku akan menjadi germo. Qawat. Gawat ini orang yang ngambil perempuan, kemudian diberikan kepada orang lain untuk dizinain. Gampangnya apa? Germo. Apa gerwatnya? Germo itu kan kayak gitu. Germo itu ngumpulin perempuan atau salah satunya aja wis. Ngambil satu perempuan untuk dikasihkan ke orang, dijual biar dizinain. Biar zina, melakukan zina. Maka orang yang melakukannya adalah germo. Hakadha. In shallaitu, lah berkata seperti itu kapan? In shallaitu, kalau saya sholat katanya. Saya kalau sholat berarti saya ini jadi germo. Wah, apa hubungannya? Maksudnya orang itu menghina tentang sholat. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu. Atau dia berkata, saya semenjak sholat tidak menemukan kebaikan sama sekali. Saya kalau tidak sholat, saya ini jadi orang baik. Tapi ketika saya tidak sholat, saya jadi orang baik. Dianya ngomong gitu. Tapi ketika saya sholat, langsung saya jadi jelek. Maksudnya berkata seperti itu, yaitu menyalahkan sholat. Hati-hati. Itu sama, termasuk dari yang menyebabkan jatuh di dalam kekafiran. Atau berkata, as-salatu la tasluhuli. Salat itu tidak cocok sama anak, tidak pantas kan. Because dil istighfaf biha, dengan maksud meremehkan dengan salat. Kalau yang langsung sama seperti ini, yang kita dengar, ada sebagian diajak salat, ayo le, salat le. Dianya bilang, babaan bayi jong sebajang jong. Menengkok benikan las salah bajang jadi jong. Engkau le depak. Oh, depak survei jeli. Tak ada baginda Nabi aja siapa yang lebih hebat dari baginda Nabi? Bahkan sesuatu yang paling menggembirakan baginda Nabi adalah baginda Nabi kalau sumpah masalah ruwet. Loh, baginda Nabi sumpah juga Ustaz, ruwet juga. Asaddul bala al-anbiya. Ujian paling besar itu ditujukan kepada para nabi, para nabi yang paling mendapatkan ujian yang terberat. Summal ulama, baru kemudian ujian itu yang paling berat diberikan selanjutnya yang nomor 2 kepada para ulama pewarisnya baginda Nabi, orang-orang alim.
Nabi aja tidak lepas dari masalah. Loh, kok ada orang pengen tidak punya masalah? Tidak ada. Setiap orang pasti punya masalah. Kan sudah, harus selalu diingat 3 hal yang tidak akan terlepas sama sekali seseorang selama hidupnya dia. Pasti dia kena sama 3 hal ini. 1, al-maut, kematian. Tidak ada orang yang tidak mati. Kalau siapa cara hidupnya sehat, punya kekayaan sampai lebih dari setengah dunia, prajuritnya sama, tapi akhirnya juga mati. Nomor 2, al-kalamanin nas, diomongin orang. Tidak ada orang yang selamat dari omongannya orang. Jangan pas kamu marah, diomongin sama orang marah. Loh. Kenapa? Tidak usah marah, biasa aja. Karena diomongin sama orang itu adalah sesuatu yang kaprah, sesuatu yang biasa. Kok kamu tidak mau diomongin sama orang? Allah lo diomongin masih sama orang. Maksudnya diomongin itu diomongin jelek, bukan cuma diomongin biasa. Saya maki erasanin, berarti diomongin jelek di belakang. Allah jadi bilang kayak gitu. Allah erasanin. Erasaninnya gimana Allah? Masih dibilang sama manusia, Allah itu ya tidak satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Oh, itu ada artinya 1 dalam 3, 3 dalam 1. Keerasanin. Allah itu katanya 1 dalam 3. Derem 1 dalam 3. Ya ada Allah Tuhan, Tuhan Epa, Tuhan Embu, Tuhan Anak. Oh, Tuhan Kompoi beda berarti. Lanjutin sekalian. Kalau kamu berkeyakinan kayak gitu, salah juga berarti. Tidak bisa 3. Lalu terus bisa lanjut sampai petok. Bodoh remah. Pada Tuhan Kompoi, penakan, sepopo. Kata. Masih diomongin. Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Kata. Para nabi bukan cuma diomongin, diejek di depannya. Baginda Nabi dibilang sihir ta? Sihir. Ada yang bilang, wong gendeng iki. Orang gila ini. Tapi semuanya tidak ada yang memungkiri baginda Nabi adalah sosok manusia yang paling dipercaya oleh orang-orang Arab. Orang Arab waktu itu kan sampai ketika lagi Hajar Aswad mau perang, orang-orang antar satu kabilah satu dengan kabilah yang lainnya, atau suku antara suku ini dengan suku ini, saya yang berhak untuk naruh Hajar Aswad ke Ka'bah. Kata satu suku satunya, ndak, anak yang paling berhak. Kok saya paling hebat suku di sini ini. Ndak ada, kita yang menguasai. Ndak, kekuasaan anak lebih kuat. Ayo atuh, keket. Oh, sudah mau perang wis. Ketika mau perang kayak gitu, akhirnya gimana ini ya jalan keluarnya? Oh ya sudah, gini aja. Siapa yang pertama kali masuk ke masjid, dia yang menentukan. Apakah dia sendiri yang mau mengangkat Hajar Aswad, atau dia yang menentukan siapa di antara kita yang mengangkat Hajar Aswad. Ini baginda Nabi belum jadi Nabi. Ya, akhirnya ditunggu dari jauh. Siapa ya yang pertama kali masuk masjid ya? Yang pertama kali masuk Masjidil Haram, Masjid Mekah. Ternyata yang pertama kali dari bangun tidur, pagi-pagi buta, pertama kali datang ke masjid adalah baginda Nabi. Semua ketua suku langsung sama-sama teriak, Rodina bihada, kita rela kalau orang ini yang menentukan.
Mereka semua percaya dengan amanahnya, jujurnya, kecerdasannya baginda Nabi Muhammad. Semuanya yang ada di kota Mekah semuanya percaya, yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling amanah. Tidak pernah bohong soalnya. Sekalipun tidak pernah bohong. Apalagi melanggar janji. Aib. Sama orang Arab itu aib besar kalau sampai janji kemudian dilanggar. Sebelum datangnya Islam sudah seperti itu. Makanya sampai kita dengar al-wa'du dainun. Ingat, janji adalah hutang. Yang namanya hutang nampu serah. Cedeng megen. Harus. Nah, tapi ketika baginda Nabi sudah diutus, gimana? Oh, dikatain masih baginda Nabi. Dikatain pembohong, mendingan pembohong. Dibilang tukang sihir, oh, sembarang baginda Nabi yang dikatain. Hakadha. Ngaudah dilal bahas, balik dalam pembahasan. Yaksudul istighfaf biha. Jadi tidak ada yang selamat. 3 hal yang tidak ada yang selamat setiap manusia. 1, kematian. 2, al-kalam anin nas, omongannya orang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sering Ustaz omong ini. Kematian. Omongannya orang. Yang ketiga, loh, kematian boleh. Ujian. Sering. Tapi diulang lagi, ulang boleh. Ya karena tak diulang, ya gini. Padan saya tak teman ngaji. Bitikrar, bitakrir, sulut ta'thir. Dengan mengulang-ulang, maka akan ada pembekasan. Hafalan, mau ceket, ada di hati, diulang. Kata bitakrir sulut ta'thir, baru akan membekas, diam di hati. Kalau diulang terus, kapanpun nanti dibutuhkan, langsung ingat. Oh iya, 3 hal yang tidak terlepas seseorang dari 3 ini. 1, mati. 2, omongannya orang. 3, ujian atau masalah. Untuk apa Ustaz masalah itu diberikan sama Allah? Masalah untuk berbenah, bukan menyerah. Catat. Masalah untuk berbenah, bukan menyerah. Allah ngasih masalah itu biar tambah kena, untuk berbenah, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih baik. Karena dengan masalah akhirnya punya pengalaman. Oh gini ya, oh seperti ini ya, jalan keluarnya seperti ini ya. Bukan menyerah. Allah tidak ngasih masalah itu agar kita itu malah menyerah. Aduh ya Allah, jauh wata odi ya Allah, mati ya boleh. Bukan itu tujuannya Allah ngasih masalah, bukan. Masalah untuk berbenah, bukan menyerah. Setiap orang memiliki masalah. Tidak ada orang yang terlepas dari masalah. Nah, sudah balik dalam pembahasan. Awil istihza, aw istihlali tarkiha, aw tasya'um biha, sama. Tidak boleh dan menyebabkan kekafiran kalau meremehkan sholat atau bahkan sampai menghalalkan untuk meninggalkan sholat.
Ini yang bahaya. Kalau masih karena malas, Le, ayo bajang. Ila jang, bajang gak ada jang. Iya wis, salat dulu kamu sudah. Loh, samian Le, nanti saya capek sih, baru datang dari kerja. Baru datang dari sawah, kotor semua, nanti wis. Ngomongnya gitu. Bahasanya saya halus. Saya adab, sopan, hati-hati karena ini bahas masalah sholat. Nanti wis. Malas karena malas, udah kafir. Tapi kalau sudah terang-terangan, Le, salat Le. Aduh, malah ngomong bajang malah benjong, jong. Tak kira soki ban gara-gara bajang. Loh. Bahas-bahas masalah soki, bahas-bahas. Tak kira seneng ban gara-gara bajang itu, Bang. Pas kayak sangat tahu sholat itu tidak mungkin menyebabkan kebahagiaan. Apa sembarang. Padahal Allah sendiri yang sudah mengunci bahwasanya kebahagiaan itu ada di dalam ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kesengsaraan itu ada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dicatat inti kehidupan. Allah sudah ngasih tahu siapa yang berpaling dari ibadah kepadaku, tidak mau dia ibadah sama Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ketahuilah, sungguh orang tersebut akan memiliki kehidupan yang salbut. Dongka, sempit. Orang itu akan memiliki kehidupan yang sempit. Urusan keluarganya salbut. Urusan ekonominya salbut. Urusan dengan tetangga salbut. Urusan dengan keluarga salbut. Pokoknya semuanya salbut. Orang yang tidak mau dan berpaling dari ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling pertama kali ditanya sama Allah nanti di akhirat adalah sholat. Hadis masyhur ini sudah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Pertama kali yang akan ditanya sama Allah kepada seorang hamba adalah sholatnya. Kamu sholat enggak? Itu pertanyaan mendasar. Kalau sholat, masih ada lanjutan tentang sholat juga masih. Iya, saya sholat 5 waktu. Oh iya. Pertanyaan lanjutnya, khusyuk enggak? Ketika sholat, khusyuk enggak? Karena yang diterima sama Allah adalah yang khusyuk. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah saja, itu masih ada syaratnya. Karena kebahagiaan yang dijanjiin sama Allah, kebahagiaan itu namanya surga. Bukan CKC surga ini. Kesungguhin badan bikin kipas angin. Jauh. Hakada. Minumannya surga, telaga aja wis, telaga Kautsar. Orang yang minum dari telaga Kautsar, satu teguk, mata ada air ngena. Bel. Orang yang minum satu teguk di telaga Kautsar, sudah apa dapatnya? La yadma'u ba'daha abada. Dia tidak haus selama-lamanya. Tujuan minum apa? Biar menghilangkan haus. Dok lah kena. Terus minum bayu. Bukan karena gengkuk, tapi karena haus. Apa boleh celegen?
Saking buru-burunya, kiburu oleh senyaman, kiburu oleh MBG. Pas keburu jangan kana. Pas lagi. Cari air. Kata. Untuk menghilangkan dahaga. Kata. Menghilangkan haus. Itu hadiah yang namanya sorga. Tidak haus, selama-lamanya tidak haus. Di sini air apa yang bisa buat pas saya kalau minum air itu ya seminggu nggak tak belka. Ayo ngapa? Tidak ada. Walaupun air yang mahal, kan ada itu air. Air apa itu? Yang warna biru? Ada biasanya di hotel bintang 5 apa. Air putih. Air putih. Tapi ada di hotel bintang 5, restoran bintang 5 apa terus. Satu botolnya berapa? 500.000 apa itu? Pokari. 20.000 2 liter petotok lah. Tidak ada yang pas kemudian hilang hausku sampai 1 minggu. Tidak ada. Kata itu namanya sorga. Lah pertanyaan pertama kali yang ditanya sama Allah tentang jangan sampai berani meremehkan salat. Kata. Sudah. Au qala lil muslimin, atau berkata kepada salah seorang muslim. Ini termasuk yang mengkafirkan. Bilang sama saudaranya yang muslim, bilangnya apa? Ana aduwuk. Engkau mau sonban. Lu musuhan sesama tuh tidak boleh. Bilang ana aduwuk, saya musuhmu. Padahal yang dibilang adalah orang tidak boleh. Musuhan, dak nyapa aja, dak nyapa sesama muslim, dak nyapa itu hanya boleh dalam 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Baginda Nabi telah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim dak nyapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau memang dak mau nyapa, cukup 3 hari keempat harus nyapa. Karena hari keempat kalau udah nyapa, maka dia dapat dosa. Dapat dosa. Bahkan dosa ini termasuk dari dosa yang menghalangi sampainya rahmat Allah. Kasih sayang Allah kan sering dibagi-bagiin, khususnya nanti malam nisif Sya'ban. Malam nisif Sya'ban. Malam yang istimewa. Imam Ali karramallahu ta'ala wajhah. Amin. Imam Ali itu setiap dalam 4 malam tidak tidur. Wiritan dari maghrib sampai subuh. Baca wirid. Setelah baca wirid, sholat. Setelah sholat, baca Quran. Tutup, baca wirid lagi, salat lagi, baca Quran lagi, terus mulai dari maghrib sampai subuh, tidak tidur, khusus di 4 malam. Malam apa itu? 1, malam hari raya Idul Fitri. 2, hari raya Idul Adha. 3, pertama kali awal lailah min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Malam 1 Rajab. 3, 4 malam nisif Sya'ban. Tidak tidur. Imam Ali yang sudah terkenal dengan kealiman, yang juga diiyakan sama baginda Nabi, kealimannya Imam Ali. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun. Saya
kotanya ilmu, tempatnya ilmu. Wa aliyun babuha, pintunya untuk masuk ke kota ilmu ini adalah Imam Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hakadha. Pernah ditanya tentang mana yang lebih afdal, al-ilmu awil mal, ilmu atau harta. Ditanya sebanyak 20 kali. Jawabannya setiap pertanyaan satu, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan 3, 4, 5, semuanya beda-beda alasannya. Jawabannya beda-beda. Pertanyaannya satu, mana yang lebih afdal, ilmu atau harta? Pertama kali pertanyaan, mana yang lebih afdal, Imam Ali, ilmu atau harta? Ilmu. Kenapa? Ilmu itu urusan akhirat, harta urusan dunia. Sudah jelas. Terus nanya lagi, dapat 1 hari, ada yang satu lagi, memang sengaja nanya tentang ini ke Imam Ali. Pertanyaannya sama. Imam Ali, ilmu sama harta lebih afdal mana? Ilmu. Kenapa? Al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu bisa menjaga kamu. Tapi kalau harta, kamu yang jaga dia. Yang menjaga kamu itu lebih afdal daripada yang harus kamu jaga. Kamu harus lebih mengutamakan yang menjaga kamu daripada sesuatu yang kamu jaga. Itu pertanyaan kedua. Jawabannya. Terus nanya lagi. Ini ditanya 20 kali, jawabannya beda-beda. Menunjukkan keluasan ilmunya Imam Ali. Hakadha. Nah, di malam nisfu Sya'ban beliau fokus ibadah. Karena mengetahui luasnya rahmatnya Allah yang diberikan di bulan Sya'ban, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Baginda Nabi bersabda, "Yaghfirullah." Allah akan mengampuni semua orang Islam yang ada di muka bumi. Semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi dapat ampunannya Allah. Illa itsnain, kecuali 2. Dalam riwayat yang lain, yaghfirullah likulli abdin. Allah akan memaafkan semua hamba-hambanya. Illa itsnain, kecuali 2. Yang pertama, musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Atau orang kafir. Nah, ini makanya belajar ini di Islam Taufik, belajar apa saja yang menyebabkan dalam kekafiran. Karena kalau sampai jatuh dalam kekafiran, tidak dapat rahmatnya Allah. 1, orang kafir tidak dapat kasih sayangnya Allah ketika pembagian di malam nisfu Sya'ban. 2, musahin, orang yang masih bermusuhan. Musahin, man fi qalbihi syahna, yang di hatinya ada permusuhan. Dalam hatinya engkau musuh ibadah, tapi musuhnya sesama orang Islam. Lah, orang yang masih dalam hatinya menyimpan permusuhan sesama orang muslimnya, dia tidak dapat rahmatnya Allah. Eman. Ini tidak usah ngapa-ngapain, yang penting tidak maksiat aja, yang penting tidak kafir, yang penting tidak musuhan. Ketika malam nisfu Sya'ban dapat ampunannya Allah. Kok gampang Ustaz? Gampang bagi orang yang tidak kotor hatinya. Karena orang yang tidak kotor hatinya, dia tidak mungkin musuhan sama orang, tidak mungkin. Ya gampang. Enak ya, ada sawiritan. Untuk dapat rahmat kasih sayangnya Allah, hadiah dari Allah malam nisfu Sya'ban, tidak usah wiritan, tidak usah. Yang penting kamu tidak kafir,
Yang penting kamu tidak musuhan. Tapi bagi yang masih kotor hatinya, Allah sulitnya. Sulit, tidak bisa. Dibilangin tidak boleh musuhan, tidak dapat rahmatnya Allah, torot. Tak ngurus. Si penting kok taknya Pak Abi ruang. Wah. Makanya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, nanti akan ada suatu hari, satu masa, satu waktu yang mana harta, anak cucu tidak bisa ngasih manfaat apa-apa. Tidak ada bisa ngasih manfaat kecuali orang ini sudah berhasil ngadep sama Allah, bawa hati yang bersih. Bawa hati yang bersih. Yang diminta sama Allah hanya bersihin hati. Jangan sampai punya iri dengki, apalagi musuhan. Akada. Itu malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Bilang musuh sama kamu itu termasuk, kalau bilang musuh sama orang muslim termasuk dari yang mengkafirkan. Kalau masih musuh dalam hati, dosa, tidak dapat rahmat. Tapi kalau sampai ngomong sama yang dimusuhin, engkau musuhan bibeun pokon. Sampai akhirat, Cung. Ini menjadikan kafir. Ada yang lebih parah lagi. Wa adu nabiyyik. Saya musuhnya nabimu. Musuhnya Nabi Muhammad. Diajak sholat. Ayo sholat. Sholat apa? Ya sholat, kan wajib sholat. Kata siapa sholat itu wajib? Loh, Nabi Muhammad yang bawa sholat. Ya emang musuhan sama Muhammad. Loh, aduh, ini sudah jadi kafir ini sudah. Kata. Atau bilang musuh, tidak usah sama Nabi. Auli syarifin. Atau bilang musuh, menyatakan kemusuhannya dia li syarif, kepada salah seorang syarif. Siapa itu syarif? Nah ini Imam Nawawi Banten bilang, siapa yang dimaksud syarif? Min auladi Rasulillah, keturunannya baginda Rasulullah. Kalau cuma julukan terserah. Di sini cuma dibilang keturunannya baginda Nabi itu disebut syarif. Syarif itu artinya orang mulia. Tentang kemuliaannya, karena mulianya kenapa? Dia bawa darahnya baginda Nabi. Dipanggil syarif, wahai mulia, yang mulia. Tapi tergantung kan? Tergantung tempat masing-masing. Kayak anaknya kiai. Anaknya kiai ini beda-beda. Di Madura aja ada yang dibilang Lora Agil. Ada yang dibilang Lora. Di tempat yang lain walaupun sama-sama Madura dibilangnya bukan Lora, tapi Gus Muhib. Ada yang di tempat lain, kalau di Probolinggo bukan Gus, bukan Lora, anaknya kiai. Anaknya kiai ya dimuliakan dengan sebutan seperti itu. Walaupun masih belum alim. Walaupun masih jahil. Ki gendeng. Karena ada. Jangan mentang-mentang anaknya kiai pas langsung tuti alim. Mangkui imama. Imaman mololo sih beda. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan langsung dalam keadaan punya
Ngaji ada. Belajar. Harus hina dulu. Tidak boleh merasa anaknya kiai, anaknya ini. Sama. Ketika masa belajar. Itu yang anaknya kiai, yang sudah seharusnya punya kehormatan. Apa boleh sebenarnya anak makai? Kata. Ada sebagian tempat itu disebut bukan syarif tapi sayyid. Sayyid artinya apa? Mansada qaumah. Orang yang punya kaum, pemimpinnya kaum disebut sayyid. Ada sebagian tempat disebut bukan syarif, bukan sayyid tapi habib. Disebut habib. Depak ke Indonesia tak masuk sayyid, tak jelok sayyid, tak jelok syarif, tak jelok habib, tak jelok iye. Kan suka singkatan Indonesia. Di Indonesia suka singkatan, apalagi orang Madura tak ruwet orang. Namanya Abdullah. Celok kena Dullah. Namanya Abdurrahman. Dipanggil siapa? Drahman. Namanya Saiful Rijal, Saifullah, Saiful Maslul atau Saif siapa? Celokannya satu, Sipul. Anda mau ruwet. Ala kulli hal itu hanya penyebutan biasa. Tidak usah mempermasalahkan penyebutan. Yang penting kalau dia bawa darahnya baginda Nabi, maka dia adalah keturunan yang istimewa. Ngomong musuh sama cucunya Nabi, loh. Ngomong musuh sama cucu Nabi, keturunannya baginda Nabi, termasuk dari yang mengkufurkan. Awaslah, hati-hati, kafir. Sama siapa? Sama Habib itu. Oh, tang moso ruak. Loh, di Sulam Taufik sudah diajarin. Imam Nawawi Banten bilang, kafir kamu kalau musuhan sama Habib. Kafir kamu. Loh, karena kenapa? Memuliakan darah yang ada di dalamnya. Dari mana kita yakin kalau itu Habib? Ayo, dari mana? Apa buktinya? Harus dicatat. Lebih baik salah mencintai daripada salah memusuhi. Catat. Lebih baik salah mencintai daripada salah memusuhi. Catat yang besar itu catatannya. Karena memang termasuk dari fitnah akhir zaman. Keturunannya baginda Nabi akan banyak yang musuhi. Jangan sampai termasuk di dalamnya. Tinggal ini aja dah yang diingat. Lebih baik salah mencintai daripada salah memusuhi. Lebih baik husnudzon daripada su'udzon. Itu sudah ilmu dasar dalam agama Islam. Kita disuruh husnudzon. Salah, dapat pahala tetap. Tetap dapat pahala. Ada orang gila datang ke gerbang, terus temannya kamu bilang, beneran gila, tokolen yuk. Murmur tokol nah, Allah jangan, takutnya Nabi Khidir. Husnu. Akhirnya takutnya Nabi Khidir. Kita minta doa aja, minta doa. Doaki. Langsung namanya orang gila. Wahai matahari. Wahai enggak pencak silat. Enggak apa-apa dia orang yang husnudzon. Amin.
umpamanya ini adalah wali beneran, orang yang minta doa akan mendapatkan keutamaan doanya wali. Bahagia dia. Beruntung di dunia sama akhirat. Orang yang suudzon ngelihat secara zahirnya, oh, tak teman mandi sebulan, selebar lah kare setengah. Orang giler ya, pas langsung dipukulin. Umpamanya ini wali, orang yang suudzon ini langsung otomatis dapat firman-Nya Allah dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku berarti dia sudah nantang perang sama aku. Kira-kira bahagia? Tidak ada bahagia. Sebeda kening lebih baik husnudzon daripada suudzon. Atau kata-kata yang tadi, lebih baik salah mencintai daripada salah memusuhi. Pokoknya ini ada yang bilang adalah keturunannya baginda Nabi. Sudah kita muliakan. Tidak usah pas tanya lagi apa urusannya ente. Ngasih kita nyaki, engkuan tak? Keturunannya baginda Nabi. Siapa pan? Bener kabina. Buyut itu siapa? Bener kabina. Buyut itu siapa? Ya urus kabilah. Sibuk ngurusin orang. Urusan sendiri belum selesai, sibuk ngurusin nasabnya orang. Nasab abang tibi tak ketemu. Tidak pak Abu Jahal Abu Lahab. Malah nasabnya orang yang dianu. Hati-hati, Imam Nawawi lo bilang, orang yang berani bilang saya musuh sama kamu, sedangkan orang itu adalah min aulad Rasulillah, termasuk dari keturunannya baginda Nabi, maka dia kafir. Pelajaran di Islam taufik. Hati-hati. Wa adu jaddik. Oh, sudah jam 5. Akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita selalu dapat hidayah taufik dari Allah, selalu dalam ridhonya Allah, selalu dalam rahmatnya Allah, selalu dalam lindungannya Allah, sehingga kita selamat dari fitnah akhir zaman dalam keadaan diridhoi oleh Sang Rahman. Ya Allah bitaufik hatta nafik nalhaq khairar rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin ma'adil qudri untha wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khairi Rasulul manu'an waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tasal mustafa man ilal haqidan wal wafa bi kitabin fihi la taj'alna mimman khalafa amrak sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna la ladha fatub alaina taubata zilli kulli hawba wa zur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin muslimin ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan ya rabbi bisarin bil mustafa rasulina min kulli suli bil mustafa rasulina min kulli suli bil mustafa rasulina min kulli suli sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi anta rabbi
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Muhammad. Awas air. Air. Fahril, liatin kalau Safia Zahra sudah pulang, suruh langsung ke sini. Ustaz nunggu sini. Ya, Alif. Ujiannya berapa diambil kertas? Apa? Kertas ujian. Ya, kenapa? Kata Muhib, nggak apa-apa diambil. Tidak apa-apa diambil. Kata siapa? Muhib, tidak apa-apa. Iya, tidak dibawa tapi ada di kantor. Kertas ujian. Ambil ke bagasi. Apa? Ambil ke bagasi. Apanya? Kertasnya. Jangan, nanti tunggu Ustaz. Ustaz bagikan besok. Kan tadi ujiannya. Ujiannya tadi, bagiannya besok. Anu sama Ustaz. Ya, belum selesai. Tak lihat lagi koreksinya. Paham? Kertas ujiannya besok. Ingetin Ustaz besok ya. Mau ambil kertas ujian Ustaz? Ya. Naam. Alas. Tiris hadir tat. Masya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tiris hadir. Tiris. Siapa ini? Mas KYJ. Alumni ya? Alumni pondok ya? Zen hadir tat. Naam. Zen. Naam ye. Hadir ye. Baru hadir. Sudah wes, selesai wes taklimnya. Rifki Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya Rifki. Ya hadir. Nanti Ramadan insya Allah kajian tafsir. Atau malam aja enak. Malam kajian hadis. Malam Selasa sama malam Rabu. Ramadan. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair yang sudah hadir semuanya. Rifki tat. Lama tidak ketemu sama Rifki. Tidak turun-turun Rifki. Tidak punya nomornya Ustadz ya. Ustadz kemarin 2 kali lewat Tiris menuju Probolinggo. Tanggal berapa tat penutupan? Tanggal 7. Arman tat. Arman ini Tambak Rejo. Lupa sudah Ustadz. Arman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Barakallah Jakarta hadir. Masya Allah. Emi Nikop. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallah finna wa fikum. Sehat terus Ustaz. Amin. Sehat afiat sama-sama. Kabul hajat. Ken Arok yang dawuhnya Imam Nawawi apa ini? Sepil dalilnya Ustaz. Yang tadi sudah tak sepil ya. Dalilnya Imam Nawawi tentang Habib yang bilang saya musuh sama Habib ini. Itu sudah ya, di spill ya, tak spill lagi wes. Tak spill lagi. Ini dalilnya. Nah, auli syarifin atau kepada syarif. Siapa itu syarif? Imam Nawawi bilang min aulad, dari anak-anaknya. Yang dimaksud anak-anak itu keturunannya Rasulullah. Ana auduk, saya musuh. Kata. Kalau bilang sama anaknya Nabi yang dulu, ya gimana mau bilang? Hanya difokuskan ke anaknya Nabi yang dulu. Kita hidupnya zaman sekarang. Kalau tidak menyapa karena kita dizalimi. Arif Seriang. Ya, maafkan saja. Rafi'i gatat. Rafi lupa. Belum keluar. Loh, anak TPK sudah pulang? Hah? Sudah pulang? Oh, pulang duluan berarti. Gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah baik-baik. Insyaallah diusahain hadir Tat, kangen sama Tat. Naam.
Hadir penutupan, hadir. Hadir, jangan sampai tidak hadir. Ajak semuanya. Teman-teman alumni khususnya dan yang lain diajak hadir penutupan tanggal 7 malam Ahad ini sudah. Hadir. Ya wis, salas barusan itu telepon udah ada di bed katanya. Pulang duluan wis. Nah, syukran Fahril ya. Nah, ya khair. Ketemu lagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat, afiat, kabul hajat, panjang umur dalam taat. Amin. Mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.